Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Najam Azkia Hero. Kali ini kita kedatangan unit dari Lenovo ya. Kita akan mereview satu unit laptop Lenovo IdeaPad 110. Laptop ini segmennya kelas office ya. Lebih ke kelas office, online, browsing gitu kan. Ini segmennya segmen office untuk menunjang tugas, sekolah, kerja, kantor, gitu ya. Oke. Nah, kita nanti akan bahas nih laptop ini plus minusnya apa. Jadi gak hanya plusnya aja, minusnya pun nanti kita ceritakan. Dan nanti kita kumpas juga tentang semua fungsi-fungsinya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya diklik tombol subscribe, komen, biar lebih berkembang channel kita ini ya. Oke, kita lanjut ke review. Oke, untuk review body ya, dari build quality si Lenovo IdeaPad 110 ini unik ya. Dia ada patternnya, jadi bukan hitam polos, dia ada pattern, ada motif kayak kulit ya, tapi dia masih plastik. Kalau material dia masih plastik, cuman dia unik, jadi nggak kayak laptop yang lain. Ini punya motif, nah gitu ya, kelihatan dari kamera ya, tuh kayak kulit gitu ya. Oke, kita cek dari sudut-sudutnya, mulus ya. Kalau untuk body sih laptop ini saya bisa klaim 9 dari 10 mulus. Oke. Untuk body ini oke ya. Ini masih bagian dalam ya. Ini bagian frame-nya. Untuk body sih oke. Tidak ada pecah, tidak ada retak ya. Dan masih mulus. Ini bagian luarnya. Bagian luarnya juga sama, masih kinclong, mulus, tidak ada retak, tidak ada lecet, yang berarti hampir tidak terlihat oleh mata. Oke ya, bodinya mantap. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi port sebelah kanan ya. Sebelah sini tidak ada lubang port, tidak ada USB, hanya ada sebuah DVD. Nah, DVD ini untuk zaman sekarang kebanyakannya di-upgrade ke SSD. Jadi buat yang mau performanya kencang 10 kali lipat, laptop ini ada peluang di-upgrade. Ini DVD-nya bisa diganti kayak di SSD SATA. Gitu ya. Sebelah sini tidak ada lubang-lubang port. Nah, dari sebelah kiri itu ada lubang USB 1, 2 ya. Terus ini ada RJ45, dan ada HDMI. Sebelahnya itu lubang pengecasan, lubang charging. Audio portnya mana? Oke, audio portnya ini. Jadi dia multi berarti ya. Satu lubang bisa untuk mic, bisa untuk speaker, multi dia sifatnya. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita bahas bagian spesifikasi dan tes fungsi. Oke, kita mulai dari prosesornya dulu. Ini saya pakai aplikasi CPU Z. Di sini dia prosesornya Intel Celeron N3060, generasinya Braswell. Braswell itu generasi kelima ya, setelah Haswell. Jadi ini lebih muda dari Haswell. Ini generasi kelima. Nah, di sini clock prosesornya 1,6 GB. Ini base clocknya ya. Karena di turbonya ini ada turbonya. Dia nyampe 2,4 GHz. Di sini ya kelihatan ya. 2,4. Jadi lumayan kencang. Untuk kelas prosesor Office dengan turbo 2,4 GHz lumayan kencang ini. Ya gitu ya. Terus dari memori, dari CPU Z juga kedetek, ini DDR3 4 GB dia pakai.
4 giga ya. Ini sesuai sih dengan yang di DXDiag. Ada ya. Oke ya, sinkron. Oke. Itu dari speknya. Nah, ini prosesor, RAM. Nah, ini harddisknya. Harddisknya di 500 giga menggunakan merek Seagate. Kode Oh, 1 tera rupanya, sorry. Bukan 500 giga ya, ini 1000 giga alias 1 tera. Kedeteknya 931 karena kepotong sistem. Ini 1 tera. ST1000. Ini Seagate 1 tera. Dan masih sehat banget. Excellent ya, 100%. Alhamdulillah, perfecto. Oke. Lanjut, harddisknya 1 tera. Kita tes berikutnya ke keyboard ya. Oke, kita keyboard langsung mengetik aja ya. Nah, ini tombol Fn F1. Delete ada. Oke. Semua tombol lancar. Seperti biasa ya, kalau yang numerik ini harus laptop yang 15.6 atau 16 in. Kalau yang 14 nggak ada numerik. Oke, keyboard bagus. Kita lanjut ke, berikutnya kita mic dan kamera ya. Karena ini zamannya online. Cek mic ya. Cek 1 2 1 2 3 tes. Oke, kita play hasilnya. Cek 1 2 1 2 3 tes. Oke, ada ya. Mic-nya bagus. Lanjut ke kamera. Kamera ada ya. Oke, buat kebutuhan WFH itu ya. Zaman pandemi dulu sih kamera webcam laptop udah nggak dihiraukan. Sekarang dibutuhkan lagi. Berikutnya pengujian baterai. Nah, untuk baterai ini ya statusnya masih bisa 2,5 jam. Oke. Ini dari Baterai Bar ya, aplikasi Baterai Bar. Tentunya bervariasi. Nah, jumlah mAh-nya baterai saat ini ada di 23.000 mAh. Gitu ya. Masih bagus. Masih bisa di 2 jam. Tentunya bervariasi kan kalau baterai. Bisa 1-2 jam tergantung yang dipakai. Oke. Selanjutnya kita tes sinyal WiFi. Kebetulan ini lagi online juga. Nah, ini lagi connect ya. Sinyal WiFi bagus. Lanjut kita tes speaker. Oke. Nah, untuk speaker saya akan pakai lagu yang bebas copyright. Karena kemarin ada video saya yang tes musik, tes speaker sih sebetulnya kena copyright. Jadi kali ini udah saya perbaiki. Di video ini kita pakai lagu yang bebas copyright. Oke ya, kita buka Winamp ya. Ini keren ini. Body mulus, harddisk 1 tera dan murah ini harganya. Harganya murah. Oke. Nah, ini musik. Oke, Winamp aja. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Okay. Yeah, I got what it takes. Suaranya bagus ya, normal, speaker bagus. Oke. Itu ya barangkali. Nah, ini semuanya udah. Sekarang saya cari minusnya ya, karena semua fungsi udah dites bagus semua. Minusnya, oh iya nih, ini sebetulnya samar sih. Ada titik kecil putih dan itu samar.
ya. Kalau dari jarak segini malah nggak kelihatan gitu ya. Tapi saya tetap harus nyebutin ini layarnya ada satu titik kecil dari semua gede ini 14 in, ada sedikit, dan itu nggak ngaruh sama sekali ke performa ya. Semuanya masih sangat layak. Oke, itu ya, itu dari review dan tesnya. Berikutnya kita akan ke segmen edukasi ya. Nanti kita akan ngebahas soal hard disk nih. Oke, sobat YouTube, di segmen edukasi tentang perawatan laptop ya, biar laptopnya awet. Tips last longer dari saya biar awet ya untuk hard disk nih, perawatan hard disk nih terutama ya. Karena ini kan penting banget berurusan dengan data kita. Kalau orang kuliahan data kuliah, kalau orang kantor data kantor. Biar nggak hilang, biar nggak rusak, biar nggak kejadian yang menyebalkan, apalagi anak-anak tingkat A3 yang lagi nyusun skripsi gitu kan. Pernah nih soalnya pernah ada mahasiswa datang konsumen ke saya, dia lagi nyusun skripsi, laptopnya bermasalah dan saya diagnosa itu harddisknya yang kena. Harddisknya ini sampai di posisi poor gitu kan, kalau nggak salah waktu itu dia udah 0%. Jadi waktu itu dia sudah telat, sebetulnya telat banget gitu ya, itu sampai 0%. Dan posisinya harddisk dia itu udah kadang kedetek kadang enggak. Jadi itu lumayan, data skripsi dia ada di situ dan dia tidak nge-backup. Dia tidak simpen di Google Drive, tidak nitip di temen, hanya di laptop dia aja. Gitu, itu kasihan banget. Jadi untuk perawatan hard disk, yang pertama adalah saran saya untuk laptop jangan pernah di sleep. Saya sih menyarankan banget jangan pernah di sleep seperti ini ya. Nah ini. Nah, jangan di sleep. Jadi kalau misalnya kita udah beres pakai laptop, mending langsung shutdown aja. Nah, shutdown aja. Jangan di sleep. Memang di sleep simple, cepat gitu kan. Di sleep paling 2 detik udah, terus kita bawa pulang dari kantor, di rumah tinggal dibuka. Dia langsung nampil, cepet banget pasti, karena nggak ada starting, nggak ada welcome dulu segala macam. Tapi, kenapa nih alasan saya jangan sering di sleep? Dari beberapa konsumen yang harddisknya bermasalah datang ke saya, itu kalau saya tanya riwayatnya, saya sering iseng tanya, sering di sleep nggak laptopnya? Itu rata-rata jawabnya iya. Dari 10 konsumen yang harddisknya bermasalah itu rata-rata 8 orang menjawabnya iya pak, sering di sleep gitu. Nah, kenapa penjelasannya harddisk yang laptop yang sering di sleep harddisknya cenderung kena bad sector gitu kan? Penjelasan saya adalah begini, ketika sebuah laptop itu beroperasi, dia kan headnya itu lagi baca ya, seperti sekarang nih, lagi operasional. Itu si harddisk piringan, headnya itu lagi baca. Nah, ketika dia sleep, itu dia nggak kebalik ke track 0. Nggak beda dengan shutdown. Kalau shutdown itu dia balik ke track 0, ke rumah, ke home istilahnya. Tapi kalau lagi sleep, itu dia nggak. Dia akan diam di situ. Itulah kenapa ketika sleep, cepet. Kalau pas dibuka nyalain lagi, dia cepet. Karena dia nggak dari awal lagi, nggak. Dia di titik itu. Nah, masalahnya ketika sleep, itu ketika laptopnya dibawa di tas gitu kan, dibawa di motor, disimpan di punggung, itu dia pasti ada goncangan, G-shock ya istilahnya kalau di hard disk. Itu ada goncangan. Nah, goncangan ini nih rentan menggores permukaan piringan hard disk. Gitu loh ya. Saya kasih tahu nih. Ini penting soalnya. Saya murni sharing yang ini nih tips merawat hard disk laptop. Itu rata-rata ya memang nggak langsung, nggak bakal seminggu 2 minggu langsung bad sector, enggak. Cuman akan lebih cepat rusak, tidak akan selama pabrikasi. Jadi semua hard disk itu kan ada MTBF, mean time before failure. Itu biasanya semua produsen hard disk akan mencantumkan sekian ratus ribu jam baru rusak gitu kan. Si Seagate, si WD, si Toshiba itu di situsnya pasti ada. Si model ini nih misal ST 1000 ml itu
dalam spesifikasi teknisnya dia akan menyebutkan MTBF, mean time before failure. Sebelum rusak itu dia ada berapa ribu jam gitu. Nah, kalau misal di sana tercantum 100.000 jam, kalau pemakaian kita jorok, itu akan jadi 20.000 jam mungkin, gitu kan. Jadi hanya setahun 2 tahun udah bad gitu kan. Gitu, itu yang ke satu ya. Jangan sleep. Ini simple tapi danger. Yang kedua, dan ini juga sangat banyak hasil saya bukan eksperimen, investigasi kecil-kecilan lah, nanya riwayat ke konsumen. Harddisk bad sector itu banyak disebabkan oleh Windows 10 nih terutama ya. Ketika Windows 10 update, itu kan kadang lama, bisa setengah jam, bisa lebih tergantung koneksi internet, dan itu bisa laptop restart dulu berkali-kali gitu lah. Terus nanti pasti nyalain ada tulisan please install update, please wait, don't turn off your computer gitu kan. Nah ini bisa setengah jam, ini nyebelin kalau orang lagi buru-buru, ini nyebelin gitu. Nah masalahnya ini lagi kerja keras, jadi saat yang seperti ini lagi kerja keras, terus beberapa konsumen yang nggak tahu menekan tombol power, jadi karena lama di shutdown lama gitu kan, sementara dia teman-temannya udah mau nunggu di kafe mau pergi gitu kan, dia udahlah lama tungguin, matiin aja. Nah ini ketika dia di shutdown pakai tombol power paksa, itu si harddisk beresiko korup, satu, beresiko bad sector, dua. Kenapa saya bilang bad sector lagi? Karena saya ngalamin. Dulu saya pernah ngalamin punya stok laptop bagus, kemudian pernah dimatiin paksa pas sedang posisi updating gitu kan. Itu dulu pernah ngalamin begitu di Windows 10 ya terutama ini, yang ada kasus updating ini. Dimatiin paksa, yang awalnya saya dapat beli unitnya itu masih bagus 100%, besoknya turun 70%. Gitu loh. Mantap, langsung turun 70%. Which is dari excellent itu berubah jadi good. Gitu performanya, health-nya sorry. Nah ini nyebelin gitu ya, itu dua. Ketiga tentunya sih goncangan. Harddisk itu memang musuhnya adalah goncangan. Poin utamanya goncangan. Jatuh yang gitu-gitulah, accident itu unitnya kebanting gitu kan, itu harddisk sih pasti goncangan. Tapi kalau yang tadi itu perilaku. Kalau yang tadi itu perilaku ya, yang dua tadi saya sebut, jangan sering di sleep, jangan mematikan saat update window, itu perilaku gitu. Dan itu ngaruh ke keawetan gitu ya. Oke, ini takut kepanjangan, tapi udah cukup lah ya. Poinnya udah ketangkep ya. Saya kali ini sharing biar laptop kita awet, last longer gitu ya. Oke, itu dari tips. Nah, balik lagi ke laptop ini, ke laptop Lenovo IdeaPad 110 ini. Berapa saya jual? Ini rencananya akan diposting di harga 2,8 juta. Dengan laptop mulus, RAM-nya 4 GB, gitu kan, harddisknya 1 tera, dan semua kondisi udah dites bagus gitu ya. Dan satu lagi, jangan lupa di saya ada garansi 1 bulan. Jadi meskipun ini udah saya cek semuanya, elektronik nggak pernah ada yang tahu gitu kan, termasuk tadi tuh saya beli bagus, cuman sempet dimatiin paksa pas ada update window, 1 hari besoknya itu langsung ada bad sector. Itulah elektronik gitu kan. Tapi saya udah berusaha terbaik. Ini udah saya tes semuanya dan bagus. Lebih dari itu saya kasih garansi 1 bulan biar konsumen aman gitu ya. Biasakan beli laptop yang ada garansi gitu ya, datang langsung gitu kan. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari saya, review, tes, dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat.
Saya doakan semoga sobat YouTube semua banyak rezekinya, sehat dan sukses selalu ya. Oke, assalamualaikum, terima kasih.